Baik, selamat pagi para penguji, frater Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Frater David Jeda CMM SPD MPD selaku penguji 1. Yang kami hormati Ibu Yovita Bria SPD GR selaku penguji 2. Dan yang kami hormati Ibu Maria Clara Odibata Ona SSI selaku penguji ketiga dan juga guru pembimbing kami. Dan yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Jajan Sehat Permen Jeli Omega 3 Minyak Ikan Tenggiri. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yusuf Daitukan sebagai pembicara 1. Saya Yohana Rastian Kisora Soge selaku pembicara kedua. Saya Elizabeth Molei Wanita sebagai pembicara ketiga. Kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada pembicara pertama. Latar belakang atau alasan kami mengambil judul ini karena kami menyadari bahwa tingkat konsumsi gula di Indonesia cukup tinggi, di mana berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi makanan manis tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Rata-rata konsumsi gula harian masyarakat Indonesia mencapai 160 gram per hari. Sedangkan menurut American Heart Association, batas konsumsi gula yaitu sebesar 50 gram per hari. Salah satu makanan manis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah permen. Berdasarkan data Asia Candy Sweets and Non-Chocolate Confectionery Market, konsumsi permen pada anak usia 3-9 tahun di Indonesia mencapai sekitar 62-75 gram per hari. Konsumsi gula yang berlebihan tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatkan risiko obesitas, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Melihat kondisi tersebut, diperlukan inovasi jajanan yang lebih sehat, tetapi tetap enak dan menarik untuk dikonsumsi. Salah satu nutrisi yang penting bagi tubuh, terutama untuk perkembangan otak, adalah asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada makanan laut seperti ikan, tiram, dan kerang. Alasan penulis memilih ikan tenggiri sebagai bahan dasar omega 3 karena ikan tenggiri termasuk kelompok mackerel yang kaya akan omega 3. Selain itu, ikan tenggiri juga banyak ditemukan di perairan Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, sehingga mudah diperoleh dan berpotensi dikembangkan sebagai bahan inovasi produk pangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses ekstraksi minyak ikan tenggiri dalam proses pembuatan permen jeli omega 3 minyak ikan tenggiri dengan stevia sebagai pemanis alami. Yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan responden terhadap tekstur, aroma, rasa, dan warna permen jeli omega 3 minyak ikan tenggiri. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui proses ekstraksi minyak ikan tenggiri dalam proses pembuatan permen jeli omega 3 minyak ikan tenggiri dengan stevia sebagai pemanis alami. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat penerimaan responden terhadap tekstur, aroma, rasa, dan warna permen jeli omega 3 minyak ikan tenggiri. Selanjutnya kajian pustaka, beberapa contoh referensi yang dapat Bapak Ibu Guru penguji melihat di dalam KTI terlampir dari halaman 6 sampai halaman 22. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian di mana penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 Maret 2026 dan berlangsung hingga tanggal 13 Maret 2026, di mana dalam KTI terjadi sedikit kesalahan dalam penulisan, di mana dimulai pada tanggal 9 Maret bukan 9 Februari sampai 13 Maret bukan 13 Februari. Tempat penelitian dilakukan di rumah peneliti berlokasi di Kelurahan Luleba Tengah, Kecamatan Nubatukan. Untuk jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berupa studi literatur dan juga observasi. Prosedur penelitian dan teknik analisis data dalam penelitian ini terbagi terhadap 3 tahap. Yang pertama, tahap ekstraksi minyak ikan tenggiri, tahap pembuatan permen jeli omega 3 minyak ikan tenggiri, dan yang terakhir tahap uji organoleptik permen jeli omega 3 minyak ikan tenggiri. Kemudian data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Berikut hasil dan pembahasan. Pembuatan permen jeli omega 3 diawali dengan proses ekstraksi. Tahap pertama, pemanasan. Ikan tenggiri direndam dengan cuka 5% selama 2 jam dengan tujuan asam asetat pada cuka dapat memecah protein pada ikan tenggiri agar minyak lebih mudah untuk keluar. Lalu campuran dipanaskan selama 30-40 menit dengan suhu 60-70 derajat Celcius agar omega 3 tidak rusak. Tahap kedua, penyaringan. Campuran disaring menggunakan kain steril agar ampas dan larutan terpisah. Tahap ketiga, pengendapan. Larutan didiamkan selama 2 jam hingga terbentuk lapisan minyak di permukaan. Lalu minyak diangkat menggunakan pipet. Tahap keempat, sebagai tambahan, jika minyak masih keruh dan berbau tengik, minyak dapat dicuci lagi menggunakan cuka. Tahap kelima, minyak ikan dicampur vitamin E dan dimasukkan ke dalam botol kaca gelap agar mencegah oksidasi. Tahap selanjutnya, pembuatan permen jeli. Pupuk gelatin dilarutkan dengan air hangat hingga tercampur dan mencapai tekstur kental. Pastikan suhu adonan terjaga pada rentang 40-50 derajat Celcius. Selanjutnya tambahkan 20 tetes minyak ikan, 5 tetes stevia, 1 gram perisa buah ke dalam adonan. Aduk hingga merata, tuangkan ke dalam cetakan, lalu simpan di dalam kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam, permen siap disajikan. Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap 10 responden, dari segi tekstur, 80% responden menyatakan suka dan 20% sangat suka. Untuk aroma, sebanyak 40% responden menyatakan suka dan 60% sangat suka. Untuk rasa, 60% responden menyatakan suka dan 40% sangat suka. Yang terakhir, dari segi warna, tingkat kesukaan mencapai 100%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses ekstraksi minyak ikan tenggiri dilakukan melalui tahapan pemanasan, penyaringan, pengendapan, hingga diperoleh minyak ikan. Selanjutnya, permen jeli dibuat dengan mencampurkan minyak ikan tenggiri dengan gelatin untuk menghasilkan tekstur yang kenyal, serta penambahan stevia dan perisa buah untuk meningkatkan rasa dan menyamarkan aroma amis. Berdasarkan hasil uji organoleptik, dapat disimpulkan permen jeli omega 3 memiliki kekenyalan dan keelastisan yang tepat, aroma yang didominasi buah, cita rasa yang manis alami, dan warna yang menarik. Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap pemanfaatan minyak ikan dapat terus dikembangkan dalam produk pangan, khususnya permen jeli, sehingga dapat meningkatkan gizi konsumsi masyarakat. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melakukan pengembangan metode ekstraksi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menguji kadar omega 3 dalam permen jeli secara lebih akurat. Baik, sekian presentasi karya tulis ilmiah dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Frater dan juga Ibu Dewan Penguji. Baik, selanjutnya dipersilakan ke tim penguji. Sudah baik karena saya yang cobain makanan ini kan dengan tadi ada apa yang pertama lebih dulu tadi tidak tim apa tadi S2 tadi itu sudah dicoba. Nah,
diperhatikan saja nanti apa dokumen-dokumen yang mendukungnya. Dokumen ini disertakan lagi di mana prakteknya. Ini belum ada saya lihat di sini dokumen kalian praktek. Tempat uji coba itu eksperimen itu. Kalau boleh dilampirannya, dilampiran karena tidak ada. Karena tidak ada di sini seharusnya ada ya. Seharusnya tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab gitu ya. Kemudian soal penulisan ada kurang kecil di depan sekalian, nanti dilihat lagi. Jangan cuma pintar lalu lupa menulis dengan baik, berarti tidak pintar di bahasa sebenarnya. Di bahasa itu belajar membaca, menulis, mendengarkan, lalu berbicara. Ada di situ. Sekarang pertanyaan tantangan. Ini challenge question. Nah, itu kan harus bisa jawab. Jika permen jeli ini dibiarkan terpapar udara atau cahaya matahari selama 3 hari, muncul aroma tengik. Secara kimia, apa yang terjadi pada omega 3 tersebut dan apakah permen itu masih aman dikonsumsi? Bagaimana solusi pengemasan yang Anda tawarkan? Bagus, itu boleh. Ada 2 lagi. Ada 2 ya. Anak-anak butuh dosis omega 3 tertentu untuk perkembangan otak. Berapa butir permen jeli yang harus dimakan seorang anak dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Dan apakah kandungan gula dalam permen ini tidak menjadi masalah bagi kesehatan gigi mereka? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama tentang bagaimana jika permen ini dibiarkan di ruangan terbuka atau terkena cahaya matahari selama 3 hari. Jawabannya, omega 3-nya pasti rusak. Karena di dalam omega 3 itu ada namanya senyawa EPA dan juga DHA. Yang EPA dan DHA ini mereka adalah senyawa yang sangat sensitif terhadap cahaya, udara dan juga oksigen. Cahaya, udara dan juga panas. Maka dari itu dalam proses pembuatan kami selalu menjaga suhu untuk selalu berada pada standar 60 sampai 70 derajat Celcius. Karena EPA dan DHA dalam omega 3 ini sangat sensitif dan sangat mudah rusak. Maka jawabannya ketika omega 3 atau permen ini dibiarkan terkena suhu panas selama 3 hari, jawabannya pasti rusak. Maka dari itu sangat dianjurkan ketika produk ini sudah jadi tetap simpan pada suhu ruang dan jangan terpapar pada sinar matahari. Itu yang pertama. Apakah sudah menjawab, Frater? Oke. Kemudian yang kedua tentang apakah dalam 1 butir permen yang dikonsumsi itu sudah bisa berapa permen yang harus dikonsumsi agar satu anak itu satu permen itu dapat memenuhi kebutuhan omega 3 seorang anak. Baik, jawabannya adalah sebenarnya dalam 1 konsumsi omega 3 untuk anak-anak usia 3 sampai 9 tahun itu dibutuhkan sekitar 1 sampai 2 gram omega 3 dalam 1 kali konsumsi permen. Tetapi memang kami mengakui bahwa dalam penelitian kami ini ada kekurangan di mana kami tidak bisa melakukan pengecekan kadar omega 3 dalam 1 permen yang kami hasilkan karena memang keterbatasan fasilitas di mana belum ada fasilitas memadai untuk kami dapat melakukan pengecekan kadar omega 3. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan apakah permen ini aman untuk gigi anak-anak? Memang itu salah satu tantangan dari permen-permen konvensional yang menggunakan gula-gula biasa. Permennya dari gula-gula konvensional, gula-gula tebu seperti biasa. Nah, maka dari sini permen yang kami hasilkan ini tidak menggunakan gula tebu atau gula konvensional biasa. Kami menggunakan yang namanya daun stevia. Mungkin masih banyak orang yang kurang kenal tentang apa itu daun stevia. Daun stevia ini merupakan daun dari tanaman stevia yang memiliki kandungan manis melebihi gula yang ada pada gula biasa seperti tebu. Namun keuntungan dari gula yang ada pada stevia ini, dia mengandung 0 kalori dan juga 0 gula. Jadi untuk orang yang contohnya mengidap diabetes atau obesitas, stevia ini sangat aman untuk dikonsumsi karena dia mengandung 0 gula dan juga 0 kalori. Maka dari itu ketika dikonsumsi oleh anak-anak, selain
sehat karena tidak meningkatkan lonjakan gula darah, stevia ini juga tidak menyebabkan kerusakan gigi pada anak atau yang sering disebut dengan caries. Seperti itu, Frater. Terima kasih. Andai kan bisa dibuktikan tumbuhan stevianya tadi bagus. Ya, sebenarnya kami tadi malam sudah bilang mau bawa, tapi kami lupa. Tapi kalau Frater mau, nanti besok kami bisa antar stevianya ke kantor. Terima kasih, Frater. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Rasti, Yovan, dan Ica. Yang pertama, gelar ibu bukan SPD, tapi SAG. Itu tolong diperhatikan. Lalu yang berikut, Ibu mau tanya, di sini manfaat terapis itu bagi masyarakat memberikan alternatif jajanan sehat yang mengandung omega 3 untuk aman untuk dikonsumsi bagi anak-anak. Kemarin siapa saja respondennya? Respondennya terdiri dari Frater dan juga Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Anak-anak? Anak-anaknya Ica punya adiknya Ica, tapi kami tidak masukkan ke dalam responden. Tapi di sini dikatakan bahwa aman untuk anak-anak. Itu berarti anak-anak juga wajib. Karena yang lebih banyak konsumsi permen itu anak-anak. Supaya kita tahu apakah mereka suka atau tidak, ada yang alergi atau tidak. Lalu apa hasil atau tanggapan dari Frater, Bapak Ibu Guru maupun adiknya Ica tentang permen yang dimakan? Kalau untuk adiknya Ica, dia bilang rasanya seperti permen yang dijual di toko-toko atau permen konvensional. Kemudian kalau untuk tanggapan dari Frater dan juga Bapak Ibu Guru, pada penelitian kami sebelumnya waktu kami memberikan kuesioner, di situ seingat saya untuk segi tekstur, untuk yang sebelumnya kami buat itu teksturnya lumayan sedikit, ketika digigit dia pecah teksturnya, tidak kenyal. Kemudian kami sudah itu karena kami terlalu banyak menggunakan air. Kemudian formula yang selanjutnya kami kurangkan airnya. Kemudian untuk dari segi aromanya sudah manis. Kemudian dari segi rasa, waktu itu dari segi rasa untuk yang formula sebelumnya ada yang bilang rasanya tuh kurang manis. Karena mungkin kami sadar karena waktu dulu kami pakainya stevia cuma 3 tetes. Sehingga kami berpikir karena kami pakai 3 tetes sehingga kadar kemanisannya masih kurang. Kemudian dari segi warna semuanya mengatakan bahwa warnanya menarik. Baik. Lalu yang berikut, tanaman stevia itu diambil sari, bubuk, atau pasta dan lain sebagainya. Jadi tanaman stevia itu yang diambil adalah daunnya, daun dari tanaman stevia. Kemudian daun itu dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian ditambahkan dengan airnya suhu ruang. Setelah itu diambil ekstrak dari airnya tadi yang sudah diseduh dengan daun dari stevia. Itu yang dicampurkan pada? Iya benar, dicampurkan di dalam permen. Baik. Di sini ada contoh tanaman stevia yang dipaparkan di sini.
di dalam ini ada di halaman 19 Frater. Dan ini didapatkan dari mana? Apakah dipesan atau diambil yang ada di sekitar? Baik, Atau untuk gimana? mohon izin menjawab Ibu, untuk tanaman stevia ini bahwa memang di Kabupaten Lembata ini masih sedikit, bahkan mungkin banyak yang tidak tahu tentang stevia, karena memang stevia ini baru diketahui kadar kemanisannya dan juga potensinya pada tahun 2015. Maka dari itu masih minim pengetahuan tentang stevia. Maka memang stevia ini setelah kami cari ternyata masih kurang, bahkan mungkin tidak ada di Kabupaten Lembata. Maka karena melihat kekurangan tersebut, kami pun akhirnya pesan melalui website online untuk daun stevia. Oke, baik, terima kasih. Profesiat untuk kalian bertiga. Walaupun permen ini tadi saya sudah rasa dan lidah saya gatal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Frater sebagai penguji 1 dan Ibu Ice sebagai penguji 2. Profesiat untuk Yovan, Rasti, dan Ica. Nanti untuk sarannya kita sama-sama perbaiki, kita revisi untuk menghasilkan KTI yang lebih bagus. Sebelum menutup ini, Ibu ada pantun, sudah siap dari tadi pagi. Permen jeli rasanya manis, Cakep, dimakan di hari Kamis. cakep. Anak smarter harus berpikir logis agar dapat bertindak kritis. Terima kasih.